Shalom. Shalom. Jadi pada kesempatan yang baik ini, materi yang akan disampaikan oikumene, ya, gereja oikumene dan panggilannya. Coba ulang, gereja oikumene dan panggilannya. Coba. Rupanya kurang dicas, ya. Baik, kalau kita berbicara tentang oikumene, maka kita akan menemukan satu mana tidak ada apa namanya itu. Pernah lihat gambar oikumene, lambang oikumene? Gambar perahu, baru ada tanda salib. Ya, ini gereja Protestan Indonesia Tenggala ya mengambil gambar seperti ini karena kita gereja Protestan Indonesia Tenggala bagian integral dalam kehidupan beroikumene. Apa itu oikumene? Mari kita lihat. Kalau dari asal latar belakang atau secara etimologi, oikumene itu berasal dari oiko. Oiko artinya mendiami. Ya, usah mencatat dulu, nanti kan dengan buka YouTube saya baru sudah bikin catatan itu. Nanti lihat di situ lagi ya, akan dinilai dari situ. Perhatikan, jadi oikumene berasal dari kata apa? Oiko. Oiko punya makna mendiami. Kemudian ada juga yang menghubungkan dengan oikos. Oikos pernah dengar itu? Rumah. Ya, oikos rumah dan meno tinggal. Meno artinya tinggal, berdiam. Jadi kita orang ini seperti ini, tinggal di satu rumah, berdiam ya di rumah di dunia di mana kita ada. Ya? Bisa dipahami itu. Saya harap ini dengan latar belakang etimologi saya memulainya ini supaya kalian bisa memahami. Oikumene mula-mula berarti bagian bumi yang didiami oleh orang Yunani Romawi yang menganggap diri masyarakat beradab dan yang membedakan dengan dunia biadab atau dengan bahasa lain barbar. Ya. Jadi wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan rakyatnya itu yang disebut dengan awalnya oikos dan menosnya, ya, awalnya. Lambat laun oikumene menunjuk pada seluruh dunia. Jadi kalau kalian kan belajar tentang global, ya. Jadi oikos dan meno, ya, mula-mula cuma menunjuk pada Kekaisaran Romawi. Tetapi setelah itu diteliti lebih lanjut pemahamannya bahwa oikos dan meno itu adalah itu seperti gambar yang ada kalian belajar di sekolah, global, dunia yang didiami secara keseluruhan. Karena itu dalam gereja menunjuk pada gerakan kerjasama dan persatuan gereja-gereja yang diperkenalkan itu tahun 1919 oleh seorang uskup agung Swedia namanya Nathan Söderblom. Siapa namanya? Nathan Söderblom.
sudah belum? Itu tahun 1866 sampai dengan 1931. Nah, itu ya. Jadi kalau saya bertanya dalam evaluasi ya, atau kalian membuat soal ya, jelaskan latar belakang secara etimologi kata oikumene. Sudah jelaskan. Belum catat sekarang, nanti buka lagi kan, supaya tidak itu sebelah yang menguap-nguap, apalagi menguap-nguap itu memang mencatat ya. Makanya ini saya buka dengan bentuk ini video. Baik, sekarang buka dalam bagian Alkitab Yohanes 17 ayat 21 dan 1 Korintus 1 ayat 10. Mulai yang perempuan dulu baca Yohanes 17 ayat 21. Ya, ini ada mic. Tolong salah satu bisa mengarahkan atau sudah terada. Silakan. Ya, berdiri supaya memang kita siap. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, itu biasa juga digunakan dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Siapa yang masuk GKI, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia? Itu yang dengan istilah ut omnes unum sin. Ut omnes unum sin itu dalam bahasa yang asing tetapi punya makna seperti apa yang dibaca tadi oleh seperti apa itu ut omnes unum sin? Supaya semua dunia yang ada dalam hal ini menjadi satu, percaya kepada siapa? Allah, Bapa. Ya, seperti itu. Nanti sebentar kita akan melihat gerakan oikumene yang ada di Indonesia. Kita lihat dulu dasar Alkitabiahnya. Tadi sudah Yohanes 17 ayat 21 dengan istilah apa? Ut omnes unum sin. Nanti buka lagi di apa ya? Di YouTube. Berikut dengan ut omnes unum sin supaya semua menjadi satu, maka silakan buka dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, terus sampingnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Mulai berdiri ya, setiap kali baca berdiri. Suaranya karena dia on saya. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu. Bagaimana kita dunia yang ada hidup di dalam dunia ini supaya menjadi satu? Itu berarti harus sehati, sepikir, satu tujuan. Hayati. Karena saya kira Gereja Toraja, KST, apalagi GPID dengan lambang yang nyaris sama dengan oikumene itu, kita bersatu. Bukan bersatu dalam struktur organisasi. Tidak mungkin secara struktur organisasi KST bersatu dengan GPID dalam satu struktur sinode, tidak mungkin karena masing-masing sudah punya pucuk pimpinan. Tetapi menjadi satu, sehati, sepikir, satu tujuan untuk soli deo gloria. Ya. Selanjutnya ketika kita melihat naskah Alkitab dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 10,
mari kita lihat gerakan oikumene di Indonesia. Gerakan oikumene di Indonesia dimulai di kalangan pekabar Injil. Jadi pekabar Injil itu memulai satu gerakan supaya ada upaya apa yang disebut dengan ut omnes unum sint. Ingat, Yohanes pasal 17 ayat 1 sudah ada di sini pada setiap orang yang mau beroikumene. Jadi beroikumene jangan cuma lihat ada kegiatan olahraga, kegiatan oikumene cuma dilihat dari olahraga. Setelah olahraga karena mungkin dalam pertandingannya yurinya atau bagaimana akhirnya bentrok. Sudah jadi beroikumene. Padahal harus sehati sepikir satu tujuan. Selanjutnya mari kita lihat konferensi kedua yang ada dilaksanakan di Yerusalem pada tahun 1928. Itu IMC, ya, konferensi kedua IMC di Yerusalem. Kemudian gerakan oikumene yang dilembagakan dengan pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei tahun 1950. Tanggal berapa? Iya, konsen bagus. Pada waktu itu tentu dalam kehidupan dengan banyaknya gereja-gereja yang nantinya akan terbentuk dan termasuk kalau sekarang kita di gereja Protestan Indonesia berjalan masuk di dalam keanggotaan. Saya kira GKST juga masuk, gereja Toraja dan yang lainnya. Nanti saya akan tunjukkan gereja-gereja yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan sidang, misalnya sidang dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mari kita lihat sekarang latar belakang gereja. Ada 3 latar belakang gereja yang tentunya agama Kristen. Kalau dulu kalau baca sejarahnya, baca sejarah toh ada, mudah-mudahan ada ya. Agama Kristen diduga sudah masuk di Nusantara sejak abad ke-7. Betul ya? Karena sejarahnya itu sudah membuktikan. Itu mulai dengan kekristenan Nestorian. Dia berkembang dari Palestina, kemudian ke India dan ke Cina. Nah, ada kesinambungan dengan gereja yang disebarkan oleh Romawi Katolik, Portugis, dan Spanyol pada abad ke-16 dan kemudian oleh kalangan Protestan, yakni Protestan Belanda sejak abad ke-17. Jadi khusus untuk gereja Protestan Indonesia, salah satu latar belakangnya adalah pengalihan, ya dalam tanda kutip saya katakan pengalihan jemaat Roma Katolik di Indonesia bagian timur. Kita masuk Indonesia apa nih? Hah? Indonesia Tengah ya. Nah, kalau di sini kalau waktu Indonesia Tengah kita juga bagian kalau dikatakan Indonesia Timur begitu. Kecuali Flores, dia menjadi jemaat Protestan Calvinis setelah Belanda memenangkan ada peperangan yang menguasai Nusantara melawan Portugis pada abad ke-17. Ya, abad 17. Kemudian jemaat-jemaat yang terdiri dari orang Belanda dan orang asing lainnya yang penduduk pribumi yang juga dalam hal ini dia menerima kekristenan menjadi pemeluk agama Kristen. Ini merupakan hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat ketika jemaat-jemaat gereja Protestan Belanda yang ada sesuai dengan keadaan masa itu menjadi tanggung jawab pemeliharaan VOC. Dengar itu VOC pernah? Vereniging apa itu? Organization Company. Itu organisasi
itu badan dagang Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Setelah VOC dibubarkan karena bangkrut, rupanya korupsi juga terjadi pada waktu itu. Maka jemaat-jemaat Protestan di Indonesia yang membentuk satu gereja menyatukan satu nama dengan kelompok Protestan di Indonesia yang disebut dengan, ini bahasa Belanda. Siapa yang belajar bahasa Belanda khususnya? Nah, bahasa Belandanya Protestant Church in Department, yang dalam hal ini yang ada Netherlands India, ya, disingkat dengan Indische Kerk. Apa? Indische Kerk. Kerk kan bahasa Belanda itu. Gereja yang dibentuk dijalankan oleh pemerintah kolonial sebagai bagian dari administrasi pemerintah kolonial, hakikatnya lebih sebagai satu, saya sebut tadi, departemen pelayanan agama Kristen daripada satu gereja. Kalau di gereja kita ada departemen apa misalnya, departemen apa yang dikenal? Kalau gereja Masehi Gili Minahasa itu juga mengenal departemen IPAIT. IPAIT apa itu? Yang pasti dengan kaitan pekabaran Injil, kemudian ajaran tata gereja. Tapi kita juga di GPID punya, ya, terkait dengan tata gereja. Selanjutnya, mari kita lihat di sini sidang sinode AM kedua tahun 1933 pada tahun 1916 itu terjadi. Kalau sinode AM kedua tahun 1933 yang pertama di Indonesia terjadi tahun 1916 dalam bentuk pelembagaan gereja teritorial, itu yang dikenal dengan GEMIM. Pernah dengar? Itu GEMIM tahun 1934, kemudian GPM, pernah dengar? Gereja Protestan Maluku. Saya tahu ada yang jadi orang Maluku nanti kerja ke sana, ya kan? Karena kan NKI. Kemudian Gereja Masih Injil di Timor, disingkat dengan GEMIT. Itu tahun 1947, dan jemaat-jemaat yang ada di luar wilayah yang menjadi gereja Protestan bagian barat yang disebut dengan GPIB. Nah, itu sudah kenal ya, pernah masuk gereja di GPIB. Kalau ke Jakarta itu atau ke Jawa, Jakarta di mana? Di Jawa. Nanti kan di kota Nusantara mau dipindah ke mana? Nah, itu. Sudah kan nanti orang bikin di kota Nusantara. Jadi GPIB itu berdiri tahun 1948. Kemudian Indische Kerk yang dikenal sebagai Gereja Protestan Indonesia GPI tidak dibubarkan, tetap ada sebagai satu sinode gerejawi tanpa jemaat sendiri dan menjadi salah satu anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, itu waktu sidang, setiap kali sidang AM atau sidang tahunan sinode GPID itu mengundang ketua atau pucuk pimpinan dari Gereja Protestan Indonesia lokal, Gereja Protestan Indonesia yang ada di Jakarta, yang bisa hadir. Kemarin di Mensum, ya. Itu juga PGI, pengurus pucuk pimpinan PGI selalu diundang. Dalam rangka itu kerjasama dalam Kumene. Itu. Kalau hingga saat ini lingkungan keluarga GPI itu terdiri dari 12 gereja bagian gereja mandiri, yang pada awalnya gereja ini menjalankan kesan dalam keseragaman, yakni dalam tata gereja, liturgi, juga pengakuan yang sama. Itu. Mari kita lihat
Protestan di Indonesia dengan 12 gereja bagian mandiri dalam lingkup GPI. Saya baca cepat saja, nanti diikuti ya. Kalau tidak perlu dicatat dulu. Nanti berikut ada tugas. Gereja Masih Injili di Menasa, GEMIM. Gereja Masih Injili di Sangihe, GEMIS. Satu orang GEMIS di sini ada papa atau mama asal dari sana. Ini masuk GPI dia. Gereja bagian mandiri. Gereja Protestan Maluku disingkat GPM. Gereja Masih Injili di Timor MIT. Gereja Protestan di Indonesia bagian barat GPIB. Gereja Kristus Tuhan GKT. Nah ini Gereja Protestan di Indonesia di Donggala GPID. Gereja Protestan Indonesia di Pulau Toli-Toli GPIBT. Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo GPIG. Gereja Protestan Luwuk Banggai GKLB. Gereja Protestan Indonesia di Papua GPI Papua. Gereja Protestan Indonesia Banggai Papuan GPIBK. Terakhir itu Indonesian Ecumenical Christianity Church IECC, itu di Amerika. Pertama dia dari pendeta bisa mendeuk ke mana? Indonesian Ecumenical Christianity Church IECC itu bagian dari mandiri ya, gereja bagian mandiri dalam lingkup GPI. Ada berapa tadi? 12. Konsentrasi ya. Walaupun isi absen itu ya. Ada 12 gereja bagian mandiri atau GBM dalam lingkup GPI. GPID termasuk di dalamnya. Ya, kalau GPID di sini dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa lagi dari gereja yang lain yang ikut saya di sini? Siapa? Ada. Kemarin ada ya? Ada. Dari gereja mana pada? GPID sama. Ada GKST sama. Ada yang GKST? Mana? Oh, nah ada. Nah itu yang sampai maksud. Kalau GPID sama, maksudnya dari gereja yang di luar GPID. Ya puji Tuhan ya. Jadi GPID termasuk di keanggotaan yang nomor keberapa tadi yang saya sebutkan? 7. Ya. Nah, itu bisa jadi pertanyaan seperti tidak sulit sebenarnya apa yang saya tugaskan itu, asal kerjakan. Nah, kemudian latar belakang kedua, kalau tadi latar belakang pertama ya, dalam kehidupan gereja yang berdokumen ya. Latar belakang kedua, gereja-gereja Protestan Indonesia dalam penginjilan badan setting, khususnya kalau dari negeri Belanda itu Calvinis. Ya, kalau keterang di GPID termasuk dari sana misalnya. Dari mana? Calvinis ya, karena gereja-gereja dari Belanda yang menginjili. Dan anak dari GEMIM kita, karena GEMIM mengutus para utusannya datang ke sini ya, menjadi tenaga utusan gerejanya. Itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-19 ya, perhatikan itu. Jadi latar belakang kedua gereja-gereja Protestan Indonesia adalah hasil penginjilan badan setting, khususnya dari negeri Belanda yang berasal Calvinis, dan dari Jerman campurannya ada itu Lutheran dan Calvinis. Itu masuk ke Indonesia sejak abad ke-19. Kemudian kebijaksanaan pembatasan oleh pemerintah yang dalam hal ini pemerintah kolonial dengan membawa ke wilayah pedalaman menginjili masyarakat yang tentu belum menganut agama. Jadi sebetulnya kita orang itu tidak pernah punya tujuan apa mengkristenkan, tidak pernah. Sekali lagi saya punya pendengar YouTube saya, Pak
tidak pernah mau mengajak supaya orang dikristenkan. Hanya tentu bagi mereka yang dengan ketulusan hatinya menerima, ya, bagaimana kita beroikumene ut omnes unum sin itu. Mari kita lihat selanjutnya. Boleh jangan dulu, sudah terganggu. Ya, mari kita lihat setting yang bekerja dan membentuk jemaat menjadi gereja yang ada di daerah, ada di Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Nanti ya, bikin wisro ke Bali. Dayak, siapa yang pernah ke Dayak? Nanti lihat ya. Kemudian Halmahera, Nias, Papua, Poso, so pasti ada yang sudah pernah ke sana, dekat. Sangir, Sumba, Telau, Telaki, Toraja. Itu setting yang bekerja di daerah-daerah tersebut. Kemudian walaupun ada pelarangan dari pemerintah kolonial, Injil menemukan jalannya di kalangan ada orang Jawa, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan orang Sunda di Jawa Barat, dan seterusnya sampai ke etnis Tionghoa. Ada yang di sini orang Tionghoa? Betul, ada sedikit turunan Tionghoa. Ya, jadi sampai setting itu menyampaikan itu kabar baik sehingga orang-orang tergerak hatinya untuk menerima bagaimana kehidupan dalam latar belakang setting dalam kehidupan gereja yang beroikumene ut omnes unum sin. Ingat selalu itu supaya menjadi satu. Itu pada nama-nama gereja yang ada juga saya sebutkan di sini. Ada BNKB, ada HKBP, ingat-ingat di mana ada KBP, kemudian GBKB, GKJ, GKS, GKI Papua, GKST, itu Gemi, ya, Gereja Toraja dan lain-lain. Nah, gereja Protestan di Indonesia baik dari latar belakang apa yang saya sebut tadi apa? Indischer, itu bahasa Belanda. Juga dari setting itu baru mulai organisasi sebagai sinode gereja-gereja yang berdiri sendiri, dan kepemimpinan di kalangan orang Indonesia baru mulai dirintis sejak tahun 1930, baru orang pribumi. Nah, tapi sebenarnya tidak ada sebuah pribumi kalau dalam gereja, semua dipanggil untuk melayani, ya. Itu orang Indonesia yang mulai bekerja. Kemudian latar belakang ketiga, kan ada 3 latar belakang, ya. Latar belakang pertama tadi apa? Ya, nanti buka ya di YouTube saya. Itu tentang agama Kristen masuk di Indonesia, ya. Kemudian latar belakang kedua gereja Protestan dan seterusnya saya sudah jelaskan. Kemudian latar belakang yang ketiga itu adalah kekristenan denominasi Protestan yang umumnya berasal dari, ada yang dari Amerika Utara dan juga dari Inggris, masuk pada abad 20. Jadi baru masuk gitu, ya. Kalau kita langsung jauh sebelumnya. Kemudian jemaat-jemaat ada Pentakosta, ada Kemah Injil, ada Metodis, ada Advent, ada Bala Keselamatan, termasuk pada latar belakang yang ada ini. Sehingga dengan pengecualian Kemah Injil dan DK, gereja-gereja denominasi, mulanya itu merupakan fenomena Kristen perkotaan yang ada. Jadi sampai situ tentang apa yang disebut tadi dengan apa? Oikumene. Jadi gereja yang beroikumene, gereja yang dipanggil oleh Yesus Kristus supaya menjadi satu, ya. Bagaimana dalam kehidupan di dunia, dalam kaitan dengan global tadi,
supaya sehati sepikir, satu tujuan, soli Deo Gloria. Gitu. Ingat itu landasan Alkitabiahnya. Injil Yohanes 17 ayat 21 dan 1 Korintus pasal 10. Nah, itu. Jadi kalau kalian nanti menjadi pemimpin, ya pasti, saya pastikan kalian akan menjadi pemimpin, ya. Entah di tahun berapa, ya, karena pendeta pasti sok opah nanti, ya, atau sok ke dunia yang di akhir zaman sudah. Jadi kalian itu harus ingat dalam kehidupan bergereja, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling mempersalahkan, apalagi secara internal dalam gereja. Ini Pak Pendeta tekankan supaya di dalam satu gereja, satu jemaat harus utuh. Demikian pun dalam keutuhan kita, dia entah dari gereja Protestan atau dari denominasi yang saya sebutkan tadi, ada Pentakostanya, ada Pantekostanya, ada apa lagi? Prinster Bewikinya, ya, gereja segala bangsanya dan seterusnya, ya, ada banyak denominasi gereja. Tapi kalian harus punya integritas diri, supaya dengan integritas diri, jati diri kalian sebagai gereja tetap harus disuarakan. Jangan sampai nggak jelas bilang Calvinis, ternyata sudah karismatik, atau ternyata sudah denominasi lain lagi. Itu harus dipegang kuat, karena dengan sekarang coba lihat ya, kalau dalam beribadah kita so lain-lain, berarti orang ini so apa ini, dia meniru-niru dari sebelah, akhirnya kita orang so tidak ada apa identitas diri lagi. Padahal kita bagaimana sebagai gereja harus jaga, ya? Bagaimana kita ingat selalu Yohanes 17 ayat 1 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Itu harus selalu mewarnai kehidupan kita tanpa menghilangkan identitas diri kita. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akan melanjutkan dengan latar belakang historis, ya. Itu tadi yang ketiga. Latar belakang historisnya yang kita lihat di sini adalah gereja-gereja, latar belakang historis gereja-gereja di Indonesia memperlihatkan sejak awal gereja itu bertumbuh memang apa? Sendiri-sendiri. Misalnya UMIM dia sendiri awalnya toh, tapi GPID dia tumbuh karena hasil pekabaran Injil dari UMIM. Jadi dapatlah dia apa? Subsidi, bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau yang awalnya hanya untuk bertumbuh sendiri di tengah masyarakat yang relatif memang terisolasi kalau dahulunya itu. Baru kemudian oleh pengaruh pergerakan nasional muncul semangat nasionalisme, itu yang turut mempengaruhi cita-cita untuk menjadi gereja yang sah. Itu apa tadi? Ut omnes unum sin, supaya semua menjadi satu. Nah, perkembangan itu memperlihatkan bahwa gerakan ekumene bukan dalam kerangka rekonsiliasi sebagaimana di Eropa dan Amerika, melainkan memuarakan bersama sejarah gereja-gereja dalam visi. Apa visinya? Karena kita ekumene, gereja yang sah di
Indonesia, karena kita masih berbicara di Indonesia. Jadi tentang DGI berubah menjadi PGI itu punya makna teologis juga. Awalnya kalau kita lihat itu usaha untuk kerjasama di kalangan Sending berlangsung sejak tahun 1880-an dan menjadi lebih gencar sejak konferensi pertama pekabaran Injil, itu AMC yang saya sebut di awal tadi. Apa itu AMC? Jangan nanti cuma verbalisme menyebut saja, konferensi pekabaran Injil. Karena ini internasional, makanya digunakan dengan singkatan IMC. Itu tahun 1910 di Edinburgh. Di mana itu negara itu? Edinburgh, Jerman. Ya, siapa tahu. Tadi yang berkhotbah tadi, siapa yang hadir di ibadah tadi? Siapa tadi yang berkhotbah? Itu GPID yang ke Jerman itu tadi. Sampainya kan, saya bilang, luar biasa. Saya sangat bangga, sangat senang. Silakan gantikan ya jadwal saya itu. Beliau itu luar biasa itu. Jadi kalau jadi TUG, dulu memang diutuslah beliau, sampai sekarang belum, karena harus belajar juga itu bahasa. Bagaimana kalau ke sana cuma ngomong toh? Belajar kursus bahasa Jerman gitu. Kalau pendeta kursus juga mau diutus ke sana suatu abang ini, gitu. Mau lupa-lupa, apalagi terlalu banyak makan vaksin nanti, gitu. Tinggal satu periode pendeta sudah mau pensiun, gitu. Kalian ini kalau mau, gitu, menjadi pelayan seperti itu tadi yang saya sebut TUG ke Jerman, nah itu luar biasa. Sampai di sana anak-anaknya besar di sana, terus mirip-mirip orang Jerman. Ada anak-anaknya tadi, kalau ada mirip orang Jerman juga. Itulah nanti kalau kalian ada cita-cita untuk menjadi pendeta dan betul-betul, jangan cuma setengah hati baru so kelar, keluar SK itu buat anak, akhirnya nggak jadi. Jadi harus betul-betul kalau ingin menjadi itu. Seperti apa yang saya sebut tadi. Selanjutnya dari Edinburgh tahun 1910 ke Indonesia itu bulan Mei tahun 1950 dibentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, disebut dengan apa? DGI. Tahun berapa itu? Tahun 1950, ingat itu. Pembentukan DGI dimotori oleh pemimpin gereja dan juga sending dari Indonesia yang ada di bagian timur. Lanjutkan usaha membentuk satu wadah Wekumene pada akhir tahun 1930-an. Orang belum ada ya, saya juga belum ada ya. Kemudian gagasan membentuk satu wadah Wekumene di Indonesia mengumumkan setelah beberapa tokoh Kristen Indonesia menghadiri konferensi IMC 3. Apa itu berarti IMC 3? Konferensi Pekabaran Injil Indonesia. Itu satu gerakan ekumene yang mengupayakan sebetulnya life and work. Itu yang disebut dengan life and work itu ajaran, kemudian tata gereja. Selanjutnya ada gerakan mahasiswa Kristen dalam apa yang disebut dengan World Christian Student, ya. Saya ulangi, World Christian Student Federation, itu. Sehingga terus berkembang dalam upaya itu, walaupun ada tantangan-tantangan yang ada, tetapi berjuang terus sehingga para lulusan pendidikan teologi terus mengambil alih kepemimpinan yang ada
di gereja dari kalangan sending sehingga memungkinkan kemandirian, gitu kan? Tadi kan orang-orang dari luar, toh? Orang dari mana? Anda, ya toh? Nah sekarang harus dari Indonesia ke Barat. Kalau dulu dari Barat ke Asia, kan sudah banyak yang diutus ke Barat. Karena di sana apa? Orang-orang sudah mulai apa? Menyalahgunakan pemahaman yang diterima atau salah paham tentang ajaran, karena ajaran yang ada ini harus betul-betul bagaimana kita memahami. Itu makanya dengan pelayanan katekisasi ini harus betul-betul kalian memahami, apalagi yang saya sampaikan ini tentang apa? Oikumene. Betul-betul beroikumene, yang cuma sebetulnya kita gereja oikumene. Padahal gereja oikumene di mana ada gereja oikumene? Ada di Jalan Muhammadiyah Hatta, jangan sampai antara mereka dan mereka akhirnya baku yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada perjalanan di bulan berikutnya, tanggal 17 Maret 1947, konferensi gereja dan sending yang di Malino membentuk Majelis Kristen Indonesia bagian Timur sebagai cabang badan ekumene nasional yang akan dibentuk. Sementara itu satu badan ekumene lainnya dibentuk ada di Yogyakarta. Nanti siapa yang mau wisroh ke sana, Yogyakarta. Kemudian setelah itu masuk ke bagian-bagian yang berikutnya, ke Tionghoa, kemudian Jakarta. Ada juga kita lihatlah pemimpin-pemimpin yang disebut oikumene, pemimpin oikumene yang orang Indonesia. Ada Doni Rumambi, itu kalau DS Doni, ya. Kemudian DS RM Beruntungan, DS Parantika, DS Probowinoto, ada yang di sini famnya itu, ya. Kemudian Mr. M Taguna, dari tokoh-tokoh yang ada. Kemudian mengajak DS, ini ada orang Batak, T. Sihombing dan DSH Tingang. Tingang itu orang mana? Nanti dipelajari ya. Saya sendiri karena lihat di sini tokoh ya. Masing-masing mewakili gereja. Ini rupanya dari Sumatera dan juga Kalimantan. Kemudian menghubungi tokoh gereja yang di Jakarta, ada Laimena, Dr. J. Laimena, Dr. Des Mulia, ini DSPA Supit. Itu saya kenal kalau DSPA Supit itu di Tomohon dia. Kemudian Dr. J.S. Siregar, Mr. A. Frans itu dia membentuk Badan Humanis Nasional. Selanjutnya terus kalau saya sampaikan ini cukup panjang ya. Sehingga dengan perjumpaan yang terjadi tersebut diharapkan konflik-konflik yang terjadi mulai berkurang ya. Jangan justru bertambah ya. Diharapkan supaya konflik internal dalam kehidupan gereja juga yang eksternal bisa berkurang. Dalam kehidupan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kalau tadi yang saya sebut dimulai dengan apa? Dewan Gereja-Gereja di Indonesia berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi DGI menjadi PGI. Kenapa dia berubah? Kalau dewan, karena ini hasil persidangan ya, perjumpaan, pertemuan para pendeta, utusan-utusan dari semua gereja yang ada di Indonesia. Jadi kalau dewan itu hanya merupakan apa? Satu
urusannya saja. Tapi kalau dia persekutuan itu menyangkut sudah apa? Perutusan dari setiap gereja yang ada. Misalnya sinode GPID apa tadi 12 atau gereja yang saya sebut tadi. Coba yang diingat. Siapa tadi yang bisa lihat mengantuk-mengantuk? Tadi yang coba. Oh, berarti semua anak mengantuk toh? Ya. Jadi ada Gemi, terus nanti bukan nih sampai YouTube kalau belum hafal. Jadi ada 12. Apalagi yang nomor 12. Nanti saya akan, kalau dievaluasi kalian tidak kerja itu soal, nanti saya akan memberi evaluasi lisan nanti. Coba sebutkan gereja bagian mandiri yang ada di Amerika, GPI. Mau begitu? Tidak toh? Nah, jadi lebih baik buatlah soal, jawab sendiri sehingga bisa lihat. Nah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ini masih ada lagi waktu yang singkat ini kita gunakan. Saya tidak menjelaskan panjang lebar sini. Kalau panjang lebar nanti butuh waktu yang panjang juga. Ya. Kemudian dokumen keabsahan gereja. Nah, kalau dalam dokumen keabsahan gereja itu yang saya perlu sampaikan di sini adalah kalau misalnya ada yang disebut dengan PSMSM, piagam saling mengakui saling menerima. Apa itu PSMSM? Saling mengakui saling menerima. Jadi kalau misalnya dia sudah dibaptis di gereja GKSD, dia datang ke GPID, tidak perlu lagi, atau dari Pantekosta dia sudah dibaptis, dia datang ke kita, dia perlu lagi dibaptis, atau yang dari kita pergi ke Pantekosta, tidak perlu dibaptis karena baptisan itu satu kali untuk selamanya. Jadi harus saling menerima, saling menghormati. Itu ada PBIK itu. Jadi kaitan dengan ini supaya dalam semua pelayanan-pelayanan yang ada tidak tumpang tindih, ya. Sehingga diharapkan juga dengan PTBB. Apa tadi PTBB? Piagam saling mengakui dan saling menerima. Saya ulangi. Yang disebut tadi pokok-pokok tugas panggilan bersama itu PTBB. Kalau PSMSM itu tadi apa? Piagam saling mengakui dan saling menerima. Kemudian PBIK, pemahaman bersama iman Kristen. Kemudian ada tata dasar dari PGI. Kemudian ada program menuju kemandirian, teologi, daya dan dana. Jadi itu yang disebut dengan dokumen keabsahan gereja. Apa tadi dokumen keabsahan gereja? Yang pertama PBIK, yang kedua PSMSM, yang ketiga PTPB, yang keempat tata dasar PGI, kelima program menuju kemandirian, teologi, daya dan dana. KT D2 itu dia punya singkatan, ya? Bisa. Jadi itu dalam kehidupan gereja harus lihat itu dokumen-dokumen keabsahan itu. Kalau tidak melihat itu bisa kita gereja berbenturan, ya? Atau berseberangan. Karena itu perlu mempelajari, memahami dokumen-dokumen keabsahan gereja. Selanjutnya
dengan kalau saya jelaskan itu KT2D itu nanti kalian belajar di apa itu dia di teologi ya, fakultas teologi ya, panjang itu. Nah kemudian mari kita lihat ada oikumene tadi, oikumene yang secara nasional, toh? Apa tadi? Mulai dengan terbentuknya Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kata tahun berapa? 1950. Nah 1950 hafal. Kemudian berubah nama DGI menjadi PGI tahun nanti buka ya. Berarti agak apa ini sudah mulai agak apa namanya lobet-lobet. Tapi mudah-mudahan jangan lobet ya. Oikumene regional dicatat di sini ada gerakan oikumene regional yang dilembagakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah PGIW. Pernah dengar itu? Ya kalau belum dengarkan ini. Jadi memang cukup banyak PGIW dibentuk di berbagai wilayah di Indonesia yang juga menerima anggota dari gereja-gereja yang bukan anggota PGI. Ya. PGIW di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya memakai nama Sinode Am Gereja-Gereja. Itu. Siapa yang pernah ke Manado? Kantor Sinode Am ada di, nanti lihat ke sana ya. Kalau kantor Sinode Gemim saya tahu di Tomohon ya. Nah, itu. Nanti Winangun mudah-mudahan belum pindah. Kalau sudah pindah ya nanti ada perubahan. No? Kemudian sesuai aturannya PGIW bukanlah cabang melainkan mitra PGI karena PGIW dibentuk oleh gereja-gereja di wilayah sesuai kebutuhan. Salah satu PGIW yang aktif adalah PGIW Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Sulsel Barat, dan juga kalau kita lihat di sini Sulut Tenggo apa lagi? Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo. Orang itu Sulut Tenggo. Ya, PGIW Sulut Tenggo. Ini disingkat saja supaya kalian bisa menghafalnya ya. Nah itu oikumene regional. Kita lihat juga ada POUK ya. Apa? POUK, baca POUK ya. Salah satu fenomena gerakan oikumene akan terbentuknya jemaat-jemaat yang disebut Persekutuan Oikumene Umat Kristen. Itu POUK ya. Nanti kalau misalnya pendeta beri evaluasi yang tidak membuat itu apa, kita kasih nanti POUK singkatan dari titik-titik. Nah itu. Kemudian mari kita lihat di sini Persekutuan Oikumene Umat Kristen itu ada di kompleks industri, kompleks militer atau kompleks perusahaan perumahan sejak tahun 1970-an. Hingga kini itu masih ada POUK yang ada di sini di bagian Sulawesi apa ini dia pernah ke sana juga. Ibu-ibu penyiar dulu ke sana. Nah, di industri-industri yang ada di mana ini? Pokoknya bagian selatan sana. Oh. Nanti kalau lewat ada tulisan di situ. Oh apa itu? Saya suruh lupa juga. Kalau saya ke misalnya ke selatan Makassar dia di sini langsung diingat. Selanjutnya, jemaat yang ada adalah kumpulan orang Kristen dari latar belakang gereja yang berbeda-beda. Itu seperti tadi kan, ada yang latar belakangnya Calvinis, ada Lutheran, ada apa lagi? Karismatik, ya. Ada Pantekostanya, ada Pentakostanya, ada Katoliknya juga. Dia bersatu di situ. Itu yang disebut dengan apa tadi? POUK. Apa itu POUK? Iya, itu ingat-ingat itu. Kemudian dengan
demikian maka dalam kehidupan itu terjadilah bagaimana hubungan relasi yang baik dan harmonis. Ya. Misalnya di satu BTN, nah itu BTN Kelapa Asri, karena banyak di sana umat Kristen, makanya di situ ada pernah saya pimpin juga di situ Persatuan Ekumene Umat Kristen Kelapa BTN Kelapa Asri. Nah itu. Kalau kalian misalnya di mana banyak itu, daripada dia terpencar-pencar, satukan. Nah, itu kalian ke depan ini. Kalau sekarang mungkin belum ya, ke depan. Itu PAUK. Kemudian agenda ekumene. Jadi dengan beberapa tahun terakhir terus bertolak dengan perkumpulan gereja, mengidentifikasi, mengatasi tantangan bersama gereja-gereja dilakukan oleh pimpinan gereja, mitra gereja Protestan Belanda atau PKR yang disebut dengan Protestants ya, Kerk in Nederland ya, yang juga menjadi anggota PGI. Nah, pertemuan para pemimpin gereja mengidentifikasi dan menetapkan 4 agenda perkumpulan bersama gereja mitra Indonesia, yakni pengembangan sumber daya. Jadi tidak hanya ngumpul-ngumpul saja, tetapi pengembangan apa? Sumber daya, mengembangkan hubungan dialog dengan umat Islam. Kemudian hubungan dengan gerakan atau gereja-gereja karismatik, kan selama ini mereka masih menjauh. Ya. Kemudian ada komitmen terhadap diakonia transformatif. Nah, itu ada materi nanti kalian belajar itu. Aku sudah tahu, sudah ada materi itu. Diakonia transformatif. Kemudian upaya yang lebih jelas memperlihatkan usaha konkret bersama menghadapi tantangan internal dan eksternal gereja dengan menjalankan pendekatan dari bawah dengan berbagi, menganalisis, merancang program pertolongan dari pengalaman dan perkumpulan pelayanan gereja. Seperti itu. Terakhir, berarti ini lebih luas cakupannya. Tadi kita mulai dengan yang secara yang kecil, kemudian kita akan meluas ekumene sedunia. Tapi saya tidak akan jelaskan panjang lebar karena ini panjang sekali ya. Jadi mari kita lihat ekumene sedunia. Salah satu aspek gerakan ekumene di Indonesia adalah hubungannya dengan perkembangan ekumene mondial. Berbagai perkembangan penting dalam gerakan ekumene sedunia dalam lingkaran DGD berkembang kuat di Indonesia. Itu pada tahun 1975 Indonesia mendapat kesempatan jadi tuan rumah sidang raya DGD, namun terpaksa dipindahkan ke negara lain karena ada penolakan unsur radikal dalam negeri. Sama dengan lalu kan sepak bola yang berapa tahun itu Pak Billy ditolak, kita ada yang menolak kedatangannya. Nah seperti itu. Tapi saya tidak berbicara tentang itu ya. Tapi ini terjadi pada tahun 1975 ketika Indonesia diberi kesempatan menjadi tuan rumah sidang raya DGD, ya, tidak bisa karena apa tadi? Penolakan dari unsur-unsur yang radikal itu dalam negeri. Kita harus selalu apa? Bijak, ya. Karena kita selalu diutus bagaikan domba ke tengah serigala. Kita harus bijak. Dicatat ada tokoh Indonesia yang pernah menjadi pengurus teras DGD. Ingat ini, ada yang disebut dengan Dr. TB Simatupang. Ya. Ada pendeta Dr. Margaret Hendrik Reremase dan pendeta Dr. Eri Utaparat Lembang. Itu terpilih pada sidang raya 10 DGD tahun 2013, baru-baru ini berarti ya.
Di mana? Di Busan, Korea. Siapa nyebut kita artis-artis Korea? Siapa tahu nanti kalian TUG ke Korea kalau misalnya mau pelajarnya yang beroikumene seperti itu. Baik, jadi saya kira itu singkat. Kalau saya bicara tentang DGD, apa itu DGD? Dewan Gereja-Gereja Sedunia, ya, Persekutuan Oikumene yang ada yang disebut dengan sebutan DGD itu memang sangat luas cakupannya. Nanti kalian akan bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada, ya. Mulai dari sidang raya pertama tahun 1948 di Amsterdam, di Belanda. Temanya juga ada di situ, men's disorder and God's desire. Itu kalau ditranslate kekacauan manusia, ya, kekacauan manusia dan rencana Allah. Kemudian sidang raya kedua Dewan Gereja-Gereja Sedunia itu tahun 1954 di Evanston, Illinois di USA. Siapa di sini yang dari USA? Ada? Mungkin sanggar asli ada. Jadi bukan kayak sanggar asli ya, USA. Jadi United States of America. Itu tema yang ada diangkat waktu itu tahun 1954 sidang raya kedua di Evanston, Illinois, USA. Christ the hope of the world, Kristus pengharapan dunia. Itu terjemahan. Kemudian sidang raya ketiga tahun 1961 di New Delhi, India. Temanya yang diangkat Jesus Christ the light of the world. Terjemahan Yesus Kristus terang dunia. Sidang raya keempat tahun 1968, nah ini tahun kelahiran saya itu, di Uppsala, Sweden. Ya. Itu saya baru lahir tahun itu. Jadi dia punya tema, Behold, I make all things new. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan seterusnya, kalau saya sampaikan ini cukup panjang, tapi yang pasti ingatlah bahwa ketika kita memahami tentang apa yang disebut dengan gereja, oikumene dan panggilan, ingatlah bahwa apa yang saya sudah jelaskan ini, kendala ini, siapapun yang mendengar ya penjelasan ini, mari jadilah pelaku-pelaku yang senantiasa menjadi gereja yang berut omnes unum sin, selalu mengupayakan itu dengan dasar Alkitabiahnya Yohanes pasal 17 ayat 21 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 10, dan juga bagian-bagian lain itu masih ada yang bisa dijadikan landasan. Tapi di kelas katekisasi dalam waktu yang cukup singkat ini, jadi sampai di sini untuk perjumpaan kita. Semoga ini akan terus menambah wawasan siapapun, ya. Apa terlebih kelas-kelas katekisasi yang akan menjadi generasi hebat ke depan, supaya memahami dengan benar, memahami dengan jelas bagaimana kehidupan kita sebagai gereja, oikumene dan panggilannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Capek? Jadi sampai di sini ya pertemuan. Kalau tidak pertanyaan, Shalom, Tuhan Yesus selalu
Kita tahu KPK